Sutra Teratai yang menakjubkan. Bab 21. Kekuatan Gaib Tata Gata. Shinfaxiang Sutra Teratai, episode 1795. Menegakkan sutra dan senang membabarkannya dapat menghapus rintangan gelap. Batin yang gelap dan tumpul adalah dikarenakan tertutupi oleh kotoran debu. Tidak jelas akan prinsip dan karakteristik dari segala fenomena, sehingga menjadi bingung. Kebodohan adalah menggambarkan kalau tidak dapat memahami segala fenomena, bingung terhadap segala fenomena dan prinsip, sehingga sifat menjadi gelap. Tidak paham akan dharma disebut kegelapan batin. Esensi batin yang bodoh dan gelap seolah tertutup kabut. Harus bersungguh hati. Kehidupan manusia hanya bergantung dari satu niat pikiran. Keadaan batin kita, batin yang gelap dan tumpul. Mengapa membiarkan batin kita tumpul? Mengapa membiarkan batin kita gelap? Karena tertutup oleh debu. Setiap orang pada dasarnya memiliki sebuah cermin sempurna yang murni dan terang. Namun sekarang, cermin ini kotor dan gelap. Karena batin kita membiarkannya menjadi gelap. Cermin ini sudah tidak dapat memancarkan kondisi luar yang terang dan murni lagi. Mengapa? Karena debu telah menutupinya. Jadi, seluruh cermin tertutup oleh debu. Dengan sendirinya, cermin yang seharusnya murni dan terang, debu menutupinya. Hanya karena ini, maka tidak jelas akan prinsip dan karakteristik dari segala fenomena, sehingga menjadi bingung. Oleh karena itu menjadi bingung. Seperti inilah batin kita ini. Cermin yang bersih dan terang, batin yang murni, kebijaksanaan yang jernih dan terang, karena ketidaktahuan, membuat kita tersesat atau kehilangan arah. Oleh karenanya, kita tidak dapat memadukan peristiwa dan prinsip kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Kita bingung oleh manusia dan peristiwa, terus-menerus berputar pada kebingungan, tidak tahu bagaimana caranya untuk keluar dari lingkaran duniawi ini. Kita sudah tidak berbalik arah lagi. Demikianlah batin makhluk awam. Kebingungan dari makhluk awam disebabkan oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan yang membuat kita tersesat. Sehingga semua dharma menjadi kabur. Karena itu, bingung terhadap segala fenomena dan prinsip, sehingga sifat menjadi gelap. Kita tidak lagi memahami kondisi luar. Akibatnya, sifat batin kita menjadi kacau dan tidak tajam. Tidak menyadari kondisi lingkungan sekitar. Seringkali dikatakan bahwa bencana sudah di depan mata, namun kesadaran kita belum juga bangkit. Dengan prinsip kebenaran yang sama, seperti dalam perumpamaan rumah terbakar. Anak-anak itu masih berada di dalam rumah besar. Sementara salah satu sudut rumah sudah terbakar. Anak-anak itu tetap bermain di dalam rumah tersebut. Orang tua yang berada di luar melihat. Rumah besar itu sudah terbakar. Dia mendekat ke pintu rumah, memanggil anak-anak tersebut. Cepat keluar, rumah itu sudah terbakar. Ayo, cepat keluar. Anak-anak itu karena masih tergoda oleh berbagai hal yang menyenangkan di dalam rumah terbakar, tidak menyadari api sudah membakar rumah besar itu. Hanya tersisa satu pintu keluar. Anak-anak itu belum mengerti. Melihat api pun mereka anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan, seperti anak-anak nakal yang bermain api. Ayah sangat cemas dan berpikir bagaimana cara menyelamatkan mereka. Di luar ada 3 kereta. Keluarlah. Kalian boleh pilih yang mana saja. Di dalamnya ada berbagai mainan. Tujuannya agar mereka berhenti sejenak
dari dalam rumah terbakar melihat keluar. Anak-anak ini masih ragu-ragu di sana. Bertanya-tanya apakah mainan di dalam lebih berlimpah ataukah lebih banyak di luar. Mereka masih ragu-ragu di sana. Sekalipun tetua terus-menerus memanggil dari luar, anak-anak ini tetap kebingungan. Hanya bisa menggunakan 3 kendaraan di luar, menambahkan lebih banyak benda yang diinginkan anak-anak. Untuk membujuk anak-anak agar keluar, ini adalah perumpamaan. Buddha Dharma. Buddha datang ke dunia melihat penderitaan manusia. Beliau ingin menyelamatkan dan menuntun semua makhluk. Sesungguhnya, itu hanya satu kalimat yang sangat sederhana. Di dalam berbahaya, cepat keluar. Di luar aman. Lihat, ada api yang menyala di dalam. Cepat keluar untuk selamatkan nyawa. Semua orang masih berada di tempat itu, tidak berpikir mau keluar. Oleh karena itu, Buddha perlu menyiapkan lebih banyak metode. Karena itu, Buddha perlu muncul di dunia, serta perlu menyiapkan kendaraan kecil, sedang, dan besar. Kendaraan kecil, sedang, dan besar perlu perlahan-lahan membimbing sesuai dengan kapasitas anak. Mereka yang memiliki kapasitas rendah, dia harus menggunakan ajaran kecil dan dharma kecil kepada anak. Barulah dapat menarik perhatian mereka. Mereka yang memiliki kapasitas sedang dan kebijaksanaan sedang, dia harus menggunakan ajaran sedang. Mereka yang memiliki kapasitas unggul dan kebijaksanaan unggul, dia harus menggunakan pengajaran spontan. Buddha menghabiskan banyak waktu memberi bimbingan dengan sabar dan sistematis selama 42 tahun sebelumnya. Setelah 40 tahun lebih lamanya, maka Buddha memutuskan mengungkapkan harapan mendasarnya, membabarkan apa yang hendak beliau babarkan, memanfaatkan tujuan utama datang ke dunia ini. Karena jalinan jodoh untuk membimbing dan mengajar para makhluk Buddha akan berakhir, maka beliau mulai membabarkan sutra teratai. Bagaimana caranya agar anak tidak bingung dalam memahami prinsip. Karakteristik dari segala fenomena, jika tersesat dalam fenomena dan prinsip, sifat mereka akan menjadi tumpul. Dharma. Dharma dasarnya tidak dapat dipahami dengan jelas. Dharma itu jelas, tidak jelas karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan adalah karena esensi batin yang bodoh dan gelap tertutup. Maka tertutup kabut. Kabut yang menutupinya. Seperti di dalam mata kita muncul katarak, dilapisi lapisan katarak, melihat dengan tidak jelas. Pada dasarnya adalah sebuah cermin yang murni. Pada dasarnya adalah sepasang mata yang terang dan jernih. Mata menderita sakit, cermin ternoda oleh kotoran. Cermin ternoda maka tidak bisa mencerminkan kondisi luar yang terang dan jelas. Mata menderita penyakit, maka tidak dapat melihat dengan jelas. Dengan prinsip kebenaran yang sama, batin kita adalah demikian. Pada dasarnya, sifat hakiki kita demikian bersih, namun tertutupi oleh kegelapan batin. Debu ini telah membutakan hati kita, sungguh sangat disayangkan. Setiap hari kita menghadapi banyak hal. Sekarang tahun 2020, karena pandemi, semua orang panik. Contohnya kita mengadakan konferensi video dengan Pau Tou di Mongolia Dalam. Mongolia Dalam kedengarannya sangat jauh, tetapi dengan konferensi video terasa sangat dekat. Mereka datang di hadapan saya, semua orang berbagi kesan batin. Betapa menakutkannya masa ini bagi semua orang. Baik Pau Tou di Mongolia Dalam, Jilin, Changchun, Liaoning, atau Shenyang, semua orang berbagi kesan batin, satu demi satu. Tentu saja di tempat itu, meskipun pandemi tidak begitu banyak, tetapi batin orang masih takut. Sangat banyak tempat,
Pemerintah sudah melakukan pembatasan. Insan suci tetap berani. Mereka tetap melindungi diri mereka dengan baik. Tempat mana yang membutuhkan, di tempat itu mereka akan pergi. Contohnya, ada orang yang meninggal karena sakit. Tiada orang yang berani mendekatinya, tetapi insan suci berkata, inilah penerima bantuan kita. Jika kita tidak mendekati mereka untuk memberi perhatian, ketika orang ini meninggal, kebijakan rumah sakit, mereka akan melepaskan semua pakaiannya. Ia akan telanjang. Insan suci tidak tega. Tiada orang yang berani mendekati mayatnya di kamar mayat. Insan suci membeli baju untuknya, juga masuk ke dalam memakaikan baju untuknya, mengatur semuanya dengan baik, membantunya di saat-saat akhir. Di keluarganya, anaknya masih kecil. Bagaimana anak yang berumur 12 tahun menghadapi ini? Insan suci memberi perhatian, membantu dan mengaturnya, memberi perhatian kepada keluarganya. Proses seperti ini benar-benar layak dipuji. Ini adalah bodhisatwa dunia. Sekelompok besar bodhisatwa dunia ini saling memberi semangat, bekerja sama untuk menyelesaikannya. Bahkan saudara, teman tidak berani mendekatinya, tetapi insan suci melakukannya, menyelesaikan hal baik ini yang patut dipuji. Ini adalah bodhisatwa dunia. Mereka benar-benar bodhisatwa di dunia. Dunia manusia dipenuhi ketidakkekalan, ibarat pelita di tengah hembusan angin. Dunia mengalami kerusakan, seperti pelita di tengah hembusan angin. Tiada satupun yang dapat bertahan kokoh, seperti pelita di tengah hembusan angin, juga seperti gelembung di permukaan air. Siapa yang tahu ketika mati nanti akan pergi kemana? Ibarat pelita di tengah hembusan angin, tidak tahu kapan padam. Kehidupan manusia sungguh dipenuhi ketidakkekalan. Ketidakkekalan ini seperti pelita di tengah hembusan angin. Ketika dunia berada dalam kondisi terpuruk, itu seperti pelita di tengah hembusan angin. Saat ini, iklim dunia kurang harmonis. Alam begitu tidak tenang. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan kepada semua orang bahwa kita harus bersungguh hati melihat dunia ini. Ada begitu banyak hal yang membutuhkan perhatian. Jika semua orang tidak berani melakukannya, dunia ini akan menjadi sangat dingin dan acuh tak acuh. Jadi kehidupan manusia memang tidak kekal. Seperti pelita di tengah hembusan angin. Ketika dunia memburuk, itu seperti pelita di tengah hembusan angin, tidak kokoh. Seperti pelita di tengah hembusan angin, yang setiap saat bisa padam ditiup angin. Seperti gelembung dan ombak di permukaan air. Ketika air jatuh, satu gelombang muncul. Gelombang di depan menghilang. Kemudian gelombang dan gelombang yang lain muncul. Pergantian antara muncul dan lenyap ini terjadi seketika, penuh dengan ketidakkekalan. Demikianlah kehidupan manusia. Melihat penderitaan manusia, penyakit membuat orang sangat cemas. Melihat seseorang yang sehat, tiba-tiba dalam tidur lenyap begitu saja, atau seseorang yang baik-baik saja, tiba-tiba kepalanya terkulai. Seumur hidup menjadi vegetatif. Inilah gambar kehidupan manusia. Wabah kali ini terjadi di Tiongkok, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Di daerah Mongolia Dalam, semua orang merasa panik dan ketakutan. Namun hati bodhisatwa, semangat yang penuh kehangatan, kepedulian terhadap sesama, benar-benar sangat menyentuh. Ada begitu banyak kisah yang mengharukan, seperti kisah keluarga yang baru saja disebutkan. Lihatlah, seorang ibu entah kemana perginya. Nenek sedang mengalami stroke di rumah. Ayah telah meninggal dunia di rumah sakit, dalam keadaan tubuh tidak berbusana. Namun ada sekelompok orang baik hati yang membantu, mengurus segala urusan setelah kematiannya.
Inilah yang disebut sebagai kemanusiaan. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh satu orang saja, tetapi harus sekelompok orang yang saling menyemangati, bekerja sama untuk menyelesaikannya. Peristiwa seperti ini di dunia menunjukkan keberanian dan kedekatan hati. Mereka membersihkan tubuh almarhum yang tidak berbusana, memandikannya, mengenakannya pakaian, membuat upacara terakhirnya menjadi sangat layak dan bermartabat. Menyelesaikan semua ini benar-benar membuat hati dipenuhi rasa syukur. Sekarang dunia memiliki bodhisatwa yang disebut relawan ceci. Dimanapun bodhisatwa ceci di dunia ini, selama waktu pandemi ini, orang-orang dapat lebih belajar mengenai misi ceci. Saya mendengar mereka mengatakan, insan ceci mengirim paket dengan kebutuhan sehari-hari, memberikan perhatian ke beberapa orang miskin. Media memberitakan cerita ini dan mengatakan, di dunia ini, di masyarakat ini, ada cinta, ada organisasi yang penuh semangat bernama ceci. Di tempat itu, media memberitakan, semua orang memuji ceci. Mereka mulai melihat bahwa ini adalah bodhisatwa dengan diam dan tenang, melakukan perbuatan baik dengan ketulusan. Mereka adalah orang yang dapat melihatnya. Orang-orang memuji mereka. Ini adalah bagaimana orang membuat nilai pada kehidupan yang singkat di dunia ini. Jika tidak, kehidupan kita hanya seperti gelombang di air. Sangat cepat mereka akan hilang. Siapa yang tahu berapa panjang kehidupan mereka? Untuk rencana kehidupan saya akan fokus dan bekerja keras untuk karir saya selama waktu ini. Selama lain waktu ini, saya akan menikmati diri saya sendiri. Setelahnya, saya akan bekerja lebih. Ini adalah tidak mungkin untuk kita membagi waktu seperti itu. Tidak ada yang tahu kapan kita akan meninggal. Di saat ini, setelah hidup manusia telah usai, akan kemanakah kita pergi? Tiada orang yang mengetahuinya. Kita sebenarnya telah melakukan karma apa? Seumur hidup ini melakukan hal baik atau buruk? Di kehidupan mendatang akan pergi kemana? Kita sendiri pun tidak tahu. Baik atau buruk saja diri kita tidak tahu. Apalagi mengetahui akan kemanakah kita akan pergi. Kapan pergi pun tidak kita ketahui. Sangat banyak hal yang tidak kita ketahui. Sangat banyak yang tidak diketahui. Mengapa kita tidak menggenggam kesempatan saat ini mempelajarinya? Saat berhubungan dengan orang dan hal, kita harus selalu mempersiapkan batin yang baik untuk melakukan hal yang baik. Setiap hari menjadi seorang yang baik. Ini adalah wujud kita menggenggam kesempatan saat ini. Suatu kata baik. Kata ini adalah wujud dari ketulusan pikiran. Ketulusan pikiran untuk melakukan perbuatan baik, menjadi orang baik. Dengan demikian, kita tidak perlu gundah. Apakah di kehidupan mendatang, datang dalam kondisi baik ataupun buruk. Juga tidak perlu gundah mengenai masa depan kita saat ini. Kita sudah melihat sangat banyak. Di saat itu, pernah begitu berjaga, namun melihat keadaan setelahnya, yakni di saat ini, hidup dalam kemiskinan, kembali lagi ke masa lampaunya, mengenang kejayaan yang pernah dicapai di masa lampau. Di masa lampau, kehidupannya berada dalam kondisi berjaya. Mana mungkin dia bisa tahu di saat ini bisa begitu miskin. Dia sendiri pun tidak mengetahuinya. Singkat kata, kita harus menggenggam napas kita saat ini. Kita harus melakukan hal-hal yang benar. Lakukan saja. Jadi, akan pergi kemana? Siapa yang tahu ketika meninggal nanti? Kita tidak tahu. Ibarat pelita di tengah hembusan angin. Kehidupan kita saat ini, kita tidak tahu kapan waktunya. Hembusan angin akan datang menerpa kita, memadamkan kita. Kapan akan padam?
kita tidak tahu. Maka dari itu, ada banyak hal yang tidak kita ketahui. Tetapi, jika kita bisa memanfaatkan saat ini, hal-hal yang baik kita segera lakukan. Jika memberi manfaat bagi orang banyak, maka lakukan secepat mungkin. Maka yang kita dengar setiap hari adalah dia sedang melakukan demikian di sana. Dia di sana juga sedang berbuat demikian. Dia melakukannya dengan sangat baik. Dia juga melakukannya dengan sangat bagus. Apa yang dilakukannya dapat membuat orang tersentuh, menyentuh hati orang. Itu karena dia memanfaatkan waktu saat itu dan melakukannya. Tidak peduli kapan waktunya, apakah itu kejadian kemarin? Oh, kemarin kamu melakukannya dengan benar. Kalau begitu, kemarin saya juga melakukannya dengan benar. Hari ini di saat ini, saya juga harus melakukannya dengan benar. Itulah cara menjalani hidup sebagai manusia. Tidak sulit. Harus menjadi orang baik. Melakukan hal baik itu tidak sulit. Ketika kita berhasil melakukan hal yang baik, itulah jalan menjadi seorang bodhisatwa. Itulah yang disebut sebagai jalan bodhisatwa. Jalan bodhisatwa adalah bersumbangsi dengan segera di setiap momen. Senantiasa menggunakan hati yang bersih, tulus dalam berinteraksi dengan orang lain. Itulah yang disebut jalan bodhisatwa. Di dalam melatih kemurnian batin, di luar bersumbangsi untuk orang banyak. Inilah jalan bodhisatwa. Jadi, seperti yang kita bahas kemarin, dharma, rahasia, dan penting yang diperoleh oleh semua Buddha yang duduk pada Bodhimanda. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Sesungguhnya, dharma, rahasia, dan penting yang dimaksud adalah hal-hal yang barusan dijelaskan tadi. Orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini tidak lama lagi akan memperolehnya pula. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Jika bisa melakukan seperti demikian, tidak ada kesalahan. Ini adalah arah tujuan kita yang benar. Orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini terhadap makna dari segala dharma, nama istilah, dan kata-kata penjelasannya, senang membabarkan semua itu secara tak berkesudahan. Bagaikan angin di udara, tiada rintangan sama sekali. Sutra Teratai bab 21, Kekuatan Gaib Tathagata. Kita telah membahasnya kemarin. Mampu menegakkan sutra adalah mengikuti dharma yang ada di dalam sutra. Saat kita berjalan, menapak di jalan ini, ketika kita kembali ke jalan bodhisatwa ini adalah menegakkan sutra, praktik dalam tindakan nyata. Kita telah mengerti dengan jelas prinsip dari dharma ini. Kita membicarakannya lebih lanjut dan seterusnya. Kemudian kita melakukan dan membicarakannya. Jadi, kita mendengar, menyebarkan, dan mengajarkan dharma. Kita telah membicarakan ini sebelumnya. Jadi, senang membabarkan semua itu secara tak berkesudahan. Karena kita melakukan, kita mengalami sesuatu. Kita tahu banyak tentang hal yang benar. Semua ini adalah bahan yang sangat bagus, cerita yang sangat bagus, hal duniawi yang sangat baik. Dapat sesuai dengan dharma yang diajarkan Buddha. Jadi, menggunakan fenomena untuk memahami prinsip kebenaran. Kita membuat setiap masalah dan setiap prinsip ketika disatukan harus sesuai sama halnya dengan cermin. Apapun kondisi di luar, yang terpantul adalah sama. Kondisi yang sama. Jadi, kondisi batin kita dan kondisi luar, prinsip kebenaran dan masalah di dunia, semuanya adalah perumpamaan. Kita dapat melihatnya, prinsip kebenaran yang sama, sehingga
nama istilahnya dan kata-kata penjelasannya, nama-nama semua hal diberikan oleh gabungan fenomena. Oleh karena itu, ia memiliki nama tertentu. Tanpa gabungan fenomena, ia tidak memiliki nama. Dengan gabungan fenomena, ia memiliki nama. Saya juga gabungan dari 4 elemen. Sebab dan kondisi orang tuaku. Oleh karena itu, ada Shi Cheng Yuan, orang selalu berkata, hanya ada satu dirimu di dunia. Benar, di dunia ini hanya ada satu diriku. Di dunia ini juga hanya ada satu dirimu. Bagaimana mungkin ada dirimu yang kedua di dunia ini? Hanya ada satu orang di seluruh dunia. Apa yang kita inginkan tergantung pada diri kita sendiri. Apa yang telah kulakukan kemarin? Apa yang ingin kulakukan hari ini? Apa yang ingin kulakukan di masa depan? Kita sendiri harus memiliki arah. Jadi, dapat dikatakan bahwa Dharma, orang-orang yang mampu menegakkan sutra ini, mengikuti jalan ini adalah bodhisattva. Ini disebut jalan bodhisattva, yaitu sutra ini. Terhadap makna dari segala dharma, nama istilah dan kata-kata penjelasannya mengacu pada seperti apakah dharma ini. Oleh karena itu, ia dinamai dengan cara ini. Jadi, senang membabarkan semua itu secara tak berkesudahan. Semua jalan ini sudah pernah saya lalui. Panorama batin juga sudah saya ketahui. Kamu beritahu saya, harus cari barang apa? Harus menuju kemana? Saya bisa memberitahu kamu menuju ke timur atau menuju ke barat. Saya bisa memandu kamu harus pergi kemana. Jadi, senang membabarkan semua itu secara tak berkesudahan. Bisa membabarkan sangat banyak. Kamu bertanya tentang apa? Saya akan menjawabnya. Biasanya kamu tidak mau bertanya. Saya akan membabarkan sangat banyak untuk kamu dengar. Prinsip ini adalah sama. Senang membabarkan semua itu secara tak berkesudahan. Bagaikan angin di udara, tiada rintangan sama sekali. Karena ada ruang besar ini baru ada angin. Jadi ruang besar ini, semua benda, fenomena, dan prinsip, semuanya ada di dalam ruang besar ini. Angin tidak dapat dilihat, tetapi ada energi itu berputar di dalam ruang besar. Jadi, senang membabarkan, maka yang dibutuhkan adalah 4 kebijaksanaan tiada rintangan, baru bisa membabarkan dharma dengan baik. 4 kebijaksanaan tiada rintangan. 1. Dharma tanpa rintangan. Dharma Pratisamvit, mengajarkan dharma tanpa rintangan. 2. Makna tanpa rintangan. Artha Pratisamvit, mengajarkan maknanya tanpa rintangan. 3. Bahasa tanpa rintangan. Nirukti Pratisamvit, memahami segala bahasa. 4. Berbicara menyenangkan tanpa rintangan. Pratibhana Pratisamvit, membabarkan dengan sukacita dan leluasa. 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Pertama, harus dharma tanpa rintangan. Dharma Pratisamvit, artinya adalah mengajarkan dharma tanpa rintangan, tidak mendapatkan rintangan. Kedua, makna tanpa rintangan. Artha Pratisamvit, artinya mengajarkan maknanya tanpa rintangan. Makna yang sama. Tanpa rintangan adalah tiada rintangan. Tiada rintangan adalah tidak ada batasan alam. Dharma dapat universal. Ketiga, bahasa tanpa rintangan. Nirukti Pratisamvit, adalah memahami segala bahasa. Sangat fasih dalam kata-kata. Keempat, berbicara menyenangkan tanpa rintangan. Pratibhana Pratisamvit,
sangat sukacita membabarkan setiap prinsip kebenaran dengan sangat masuk akal. Jadi, saat dia sedang membabarkan Dharma kepada orang banyak dengan sangat leluasa. Ini dinamakan 4 kebijaksanaan tiada rintangan. Semua orang harus sangat bersungguh hati. Jika bisa seperti ini, maka kita terhadap Dharma Buddha setiap saat gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Masuk ke tengah orang banyak, maka kita tidak akan mendapat rintangan apapun. Mari lihat naskah sutra hari ini. Sesudah Tathagata pariniwana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha, sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar mengajarkannya sesuai makna yang terkandung, layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan, mampu menghapus segala kegelapan. Ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Sutra Teratai bab 21. Kekuatan gaib Tathagata. Telah mengetahui sesudah Tathagata pariniwana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha. Tindakan yang harus kita lakukan. Jika Buddha telah memasuki parinirwana, kita seharusnya tahu Buddha datang ke dunia dengan satu tujuan, yakni membabarkan sutra teratai. Inilah tujuan kemunculan beliau di dunia. Maka, Tathagata datang ke dunia membabarkan banyak dharma. Sebenarnya, pintu dharma mana yang harus kita masuki? Secara jelas berkata, yakni tujuan utama pengajaran Buddha. Ini merujuk kepada Sutra Teratai. Sesudah Tathagata pariniwana nanti, mereka tahu akan sutra yang dibabarkan oleh Buddha. Sesudah Buddha pariniwana, mereka tahu kalau Sutra Teratai yang dibabarkan oleh Buddha adalah tujuan utamanya datang ke dunia ini. Sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar mengajarkannya sesuai makna yang terkandung. Segala sutra adalah berasal dari sebab musabab, ajaran besar atau ajaran kecil, ajaran sebagian atau ajaran sempurna, masing-masing punya urutan. Sekarang sebab musabab dari sutra ini adalah demi satu tujuan utamanya, sebab musabab dan urutannya, serta benar-benar mengajarkannya sesuai makna yang terkandung pada masa lampau. Akar kapasitas masih belum matang. Beliau menggunakan berbagai macam dharma, mengikuti kondisi dan sesuai dengan akar kapasitas untuk membujuk dan membabarkan dharma. Akan tetapi, juga tidak terlepas dari dharma sejati. Jika tidak ada bimbingan baik yang sesuai dengan urutan, bagaimana mungkin ada dharma sekarang? Sehingga pada masa lampau juga memberikan bimbingan baik sesuai dengan urutan. Maka segala kitab sutra berasal dari sebab musabab, ajaran besar dan ajaran kecil, ajaran sebagian atau ajaran sempurna, masing-masing punya urutan. Bagi Buddha, lebih dari 40 tahun sebelum Sutra Teratai, bukan sesuatu yang menghabiskan waktu, karena beliau ingin mengamati kapasitas dan memberikan pengajaran. Beliau ingin mengikuti maksud mendasar dari sebab dan kondisi tersebut. Dengan demikian, terus menuntun tanpa terputus. Beliau mengikuti besar dan kecilnya akar kapasitas, baik melalui pintu samping. Perlahan-lahan beliau membimbing untuk memasuki pintu besar, sehingga sempurna. Sempurna merujuk kepada ajaran sempurna. Dengan demikian, terdapat urutan dan tatanan. Sekarang, sutra ini, sebab dan kondisi adalah tujuan utama. Ini merujuk kepada cara beliau untuk membimbing mereka secara perlahan,
membimbing mereka untuk memasuki sutra teratai. Ini adalah tujuan utama Buddha datang ke dunia. Buddha membuka dan mengungkapkan sutra ini dalam urutan sebanyak 3 putaran. Dengan menggabungkan ajaran bertahap, itulah ajaran spontan. Dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna. Terlebih dahulu menunjukkan yang dekat, kemudian baru dilanjutkan dengan yang jauh, membahas aspek pokok dan aspek jejak secara berurutan. Sekarang nasa sutra ini, yakni sutra teratai. Buddha membuka dan mengungkapkan sutra ini dalam urutan sebanyak 3 putaran, dibagi menjadi 3 putaran. Sudah pernah dibicarakan sebelumnya. Dengan menggabungkan ajaran bertahap, itulah ajaran spontan. Yang telah diungkapkan merupakan pengajaran yang sempurna. Pengajaran yang dilakukan secara bertahap, menggunakan ajaran spontan secara tepat waktu, agar membuat kita segera tercerahkan dan paham. Apakah tercerahkan berarti selamanya tercerahkan? Bukan. Hanya saja agar kapasitas Anda menjadi lebih pintar. Mengatakannya secara detail kepada Anda. Anda tidak memiliki kesabaran, maka mengutip di luar konteks menjadi satu bagian untuk Anda. Satu kalimat ini, apakah Anda mengerti? Oh, saya mengerti. Apakah Anda mengerti semuanya? Masih belum tentu. Perlahan-lahan saja. Orang-orang semacam ini, dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna. Sebenarnya ingin mengatakan bahwa sebelumnya mengajarkannya secara perlahan-lahan, sebenarnya menghimpunnya satu persatu dan menggabungkannya. Maka itu merupakan sebuah kesempurnaan, ajaran sempurna, sebuah kebulatan. Bukankah saya selalu mengatakan demikian? Setiap tetesnya tidak bocor, dharma yang tidak bocor. Dengan demikian, tongnya baru bisa penuh, baru bisa kenyang. Jika tidak Anda mendapatkan satu tetes dan bocor satu tetes, selamanya adalah kosong. Air di dalam tong air hanya basah saja, sama sekali tidak ada airnya. Adalah seperti batin kita yang merasa bahwa saya sudah mau mempelajari ajaran Buddha, saya mau mendalaminya, tetapi setelah mendalami di dalam tong basah, akan tetapi tidak ada air di dalamnya. Karena ketika airnya masuk, setelah membasahinya, kemudian bocor keluar. Yang seperti ini sepertinya tahu, juga sepertinya tidak mengetahuinya. Dharma Buddha hanya mengetahuinya, tapi setengah mengerti saja. Jadi, dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna. Artinya menghimpun setetes demi setetes ajaran. Jika tidak ada kebocoran, setetes demi setetes air akan memenuhi wadah. Namun jika setiap tetesan bocor, wadah itu akan kosong. Hanya akan sedikit lembab di dalam wadah, tapi tidak ada air yang tersimpan. Jadi, dengan menghimpun satu persatu ajaran sebagian, itulah ajaran sempurna. Terlebih dahulu menunjukkan yang dekat, kemudian baru dilanjutkan dengan yang jauh. Buddha membimbing para makhluk dengan cara demikian, memulai dari jalan yang dekat terlebih dahulu. Mari, datanglah ke sini. Masih seberapa jauh? Tidak jauh. Istirahat sebentar di sini. Yuk, lanjut jalan. Setelah istirahat, kita harus terus maju. Waduh, ini terlalu jauh. Saya lelah. Saya ingin balik. Jangan kembali. Kamu sudah melewati 2/3 jalan. Tinggal sepertiga lagi. Lihatlah, tidak terlalu jauh lagi. Demikianlah cara membimbing secara perlahan dan bertahap. Metode terampil dalam perumpamaan kota gaib.
adalah juga seperti ini. Kita para makhluk memang sangat sulit dibimbing dan dilatih, namun Buddha terus-menerus datang, memberi kita dharma setetes demi setetes, agar membentuk sebab dan kondisi yang baik. Barulah kita bisa menerima dharma setahap demi setahap. Oleh sebab itu, terlebih dahulu menunjukkan yang dekat, kemudian baru dilanjutkan dengan yang jauh. Membahas aspek pokok dan aspek jejak secara berurutan. Semuanya diajarkan secara bertahap. Tiada ajaran kecil di luar ajaran besar. Hendaknya menelusuri sifat Buddha secara menyeluruh. Dengan sifat ini dapat menciptakan sebab dan kondisi baik, serta secara berurutan menjelaskan dharma secara sesuai kondisi dan kapasitas, tanpa mengacaukan prinsip pokoknya. Satu persatu diajarkan sesuai dengan prinsip kebenaran. Ini dinamakan benar-benar mengajarkannya. Tiada ajaran kecil di luar ajaran besar. Ajaran ini sangat besar. Ukuran bagian dalamnya sama dengan ukuran luarnya. Hendaknya menelusuri sifat Buddha secara menyeluruh. Bagian terdalam dari sifat Buddha adalah sifat dasar kita yang murni. Kami semua memiliki hakikat kebudaan, tetapi kita belum memasuki esensi kita. Kita hanya mengetahui dharma, tapi belum mempertahankan esensi dharma. Jadi kita harus benar-benar memahami, menghayati apa yang dimaksud dengan hakikat kebudaan. Jadi, dengan sifat ini dapat menciptakan sebab dan kondisi baik, serta secara berurutan menjelaskan dharma sesuai kondisi dan kapasitas. Kita dapat memahami hanya dengan membacanya, tanpa mengacaukan prinsip pokoknya. Kita tidak membiarkannya menjadi kacau. Tujuan dan ide utama tidak membiarkannya menjadi kacau. Satu persatu diajarkan sesuai dengan prinsip kebenaran yang kita lakukan, sesuai dengan prinsip tersebut. Jadi, ini dinamakan benar-benar mengajarkannya. Selama kehidupan Buddha di dunia, ajaran yang diajarkan, jalan yang beliau tempuh, praktik spiritualnya, sebagaimana beliau berlatih, begitulah beliau mengajar. Berharap semua makhluk hidup mengikuti jejak langkah Buddha, tidak menyimpang dari arah, terus melangkah maju, menuju tempat harta karun, prinsip kebenaran yang sama. Jadi, layaknya cahaya terang dari mentari dan rembulan, mampu menghapus segala kegelapan, ibarat matahari dan bulan yang memiliki cahaya maha terang, bisa menghapus segala kegelapan di dunia. Ini seperti matahari dan bulan. Jika ada cahaya yang dipancarkan secara alami, kegelapan dapat diusir, dapat melihat jalan dan berjalan di sepanjang jalan itu. Ibarat matahari dan bulan yang memiliki cahaya maha terang, bisa menghapus segala kegelapan di dunia. Selanjutnya, bagian sutra mengatakan, ketika orang-orang ini melangkah di dunia, mampu melenyapkan kegelapan dari para makhluk. Ini menerangkan bahwa ketika orang yang memahami sutra ini menapaki dunia, mampu menghapus segala rintangan gelap dari para makhluk, bahwa mereka yang mengetahui sutra ini memahami prinsip, tahu bagaimana berjalan di jalan, dan mampu menghapus segala rintangan gelap dari para makhluk hidup. Rintangan gelap dari para makhluk hidup. Kita hanya perlu memahami prinsip sutra ini. Setelah kita memahaminya, kita harus lebih jauh mengajar orang lain, sehingga orang lain dapat mengerti juga. Di jalan ini, di dunia ini, kita harus berjalan lurus dan benar. Setiap penyimpangan kecil akan membawa kita jauh dari jalur. Langkah yang salah membawa kita ke jutaan langkah yang salah. Sehingga kita menekuni ajaran Buddha. Yang paling penting adalah mendengarkan dharma harus akurat, memahami arah tujuan menjadi seorang manusia yang baik di dunia. Kalau tidak, walaupun kamu mendengar dharma secara mendalam, bisa menghafalnya, berbicara dengan mahir dan lancar,
Akan tetapi langkah kaki yang akan melangkah adalah hampa, bukan nyata. Tidak tahu apakah jalan datar atau tidak datar. Tidak tahu melangkah terus ada tebing yang curam. Adakah bahaya? Tidak tahu. Di dunia seperti ini, sutra dibaca, menutupi di depan kita. Hanya terlihat huruf sutra. Huruf ini, huruf dan sutra ini, menghalangi jalan yang di depan. Hanya terlihat wujud kata. Tak terlihat jalan besar yang sekarang. Sehingga kita harus bersungguh hati, sangat jelas. Jangan tergoda oleh wujud penampilan. Ajaran jalan tengah ada dalam sutra ini. Maka jangan melangkah menyimpang. Di dunia ini penuh rintangan. Jalan sangat sulit ditapaki. Menyimpang selangkah adalah kesalahan ribuan mil. Ingin kembali lagi sangatlah jauh. Saudara sekalian, sangat jauh. Ingin kembali benar-benar sangat susah payah. Kita menjaga dengan baik-baik jumlah langkah kita. Langkah saat ini adalah hati kita. Kaki melangkah. Batin harus berada pada langkah tapak kaki. Sehingga setiap langkah ditapaki dengan mantap. Satu langkah pun jangan salah. Sehingga senantiasa bersungguh hati.